Halo, halo, halo. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami Juan Jeko Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi mengenai pemrograman web. Nah, apa saja yang akan kita coba bahas? Ada 3 yang akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai HTML, yang kedua tentang CSS, dan yang ketiga mengenai JavaScript. Nah, khusus di pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu HTML. Dan di akhir nanti kita akan coba mempraktekkan beberapa kode yang akan kita tulis sehingga kita bisa menjalankan atau membuat web sederhana. Baik, HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Kemudian kita ketahui bahwa HTML juga itu adalah merupakan bahasa markup standar untuk membuat web, tepatnya halaman web. Jadi HTML ini menggambarkan struktur halaman daripada web. Dan selanjutnya HTML ini terdiri dari serangkaian elemen. Jadi nanti akan ada dokumen yang berisi rangkaian-rangkaian elemen HTML. Apa saja elemennya nanti akan kita lihat. Nah, melalui elemen-elemen inilah HTML memberitahu kepada browser, dalam hal ini misalnya kepada Google Chrome, kepada Mozilla Firefox, kepada Opera Mini untuk menampilkan konten itu seperti apa. Misalnya apakah dalam bentuk judul, atau dalam bentuk paragraf, atau dalam bentuk link atau tautan, dan lain sebagainya. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, ini adalah contoh kita membuat dokumen HTML. Bagaimana kita membuat ini? Atau bagaimana kita menuliskan ini? Untuk menuliskan ini kita butuh namanya aplikasi, misalnya seperti Notepad, Notepad++, atau Sublime Text. Anda bisa mendownload atau menggunakan Notepad yang sudah terinstall otomatis dengan komputer Anda. Jika Anda pengguna sistem operasi Windows, ini otomatis atau langsung ada begitu aplikasinya. Sekali lagi, bahwa dokumen HTML itu adalah serangkaian elemen yang ditulis ya untuk lebih tepatnya memberitahu kepada browser, dalam hal ini komputer, bagaimana sebuah konten itu ditampilkan. Kalau kita lihat ini struktur sederhana, di baris pertama ini sebuah pendeklarasian untuk standarisasi HTML khususnya untuk versi 5. Jadi HTML itu sendiri, teman-teman semua ya, itu mengalami perkembangan terus-menerus. Saat ini itu sudah memasuki atau telah pada tahap HTML5. Ya. Kemudian ada tag HTML merupakan atau sering disebut sebagai elemen rootnya atau root elemen daripada sebuah halaman HTML. Kemudian ada juga namanya elemen head. Elemen head ini ya akan berisikan ya metadata tentang informasi seperti title. Nah, ini juga akan memberitahu kepada browser untuk ditampilkan di title barnya atau di judulnya, di bar daripada browser. Kemudian tag selanjutnya adalah tag body. Atau body ini merupakan elemen ya yang mendefinisikan halaman web, gitu ya, yang dapat dilihat oleh atau di mana isinya dapat dilihat oleh kita, misalnya judul, paragraf, dan lain sebagainya. Ya, jadi
konten yang dapat dilihat di browser itu ditaruh atau ditempatkan di antara tag body ini, ya, di sini. Begitu kira-kira. Jadi kalau kita gambar, kita bisa lihat ini strukturnya terdiri dari dua komponen besar, ada namanya head, ada namanya body. Nah, di body inilah konten-konten itu dituliskan yang bisa dapat dilihat oleh pengguna tentu saja, dilihat secara langsung. Ya. Kemudian di sini juga ditekankan bahwa ada elemen yang tidak memiliki konten. Konten yang saya maksudkan contohnya misalnya elemen H1. Itu kontennya judul pertama saya. Kemudian dibalas dengan tag akhir. Jadi ini disebut tag awal, ini disebut tag akhir. Dalam penulisan dokumen HTML, ini selalu berpasangan, ada awal, ada akhir. Ada yang kasus-kasus khusus, misalnya elemen BR, break, ini tidak memiliki tag akhir. Nah, maka sering disebut sebagai elemen-elemen empty atau empty elements, kira-kira begitu. Ya. Sekali lagi, untuk membuat dokumen HTML, kita cukup menuliskan tag ini, tag-tag seperti ini di dalam menggunakan atau dengan menggunakan Notepad atau Notepad++ atau Subline Text. Oke, mari kita langsung saja ke prakteknya. Ya. Silakan buka Notepad Anda, begitu ya. Nah, ini contohnya. Contohnya. Ya. Oke, jadi Anda bisa langsung menuliskan. Sebelumnya simpan saja dulu filenya. Tempatkan di dokumen Anda. Misalnya saya di sini akan menempatkan di sini. Kemudian di sini. Oke, saya beri nama saja di sini. Buat folder baru. Oke. Kemudian saya beri nama misalnya index.html. Kemudian saya save. Baru kita bisa menuliskan. Ya. Silakan kita menuliskan kode atau tag HTML-nya. Ya. Jadi untuk di tahap belajar awal, sekali lagi teman-teman usahakan untuk mengetikkan ya, perlahan-lahan, ya, pelan-pelan saja setiap tag atau kode yang diketikkan. Ya, jadi cukup segini saja. Silahkan di save. Nanti untuk mengaktifkan, ya, kita ke folder, ya, buka ya, ke sini, ya, teman-teman mahasiswa. Kemudian tadi di mana kita tempatkan, ya, misalnya di sini. Nanti ini tinggal diklik, di open, ya, menggunakan browser Anda. Misalnya di sini saya pakai ini.
Microsoft Edge, jadi tampilan atau hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah halaman web pertama kita. Ya. Jadi begitu kira-kira teman-teman mahasiswa. Jadi pemrograman web untuk bahasan pertama mengenai HTML itu sampai di sini dulu. Ya. Jadi pemrograman web artinya kita bagaimana menuliskan kode-kode ya, menggunakan format tertentu. Ya, kan pemrograman membuat program. Pemrograman web berarti membuat program untuk membuat web, kira-kira begitu definisinya. Jadi web itu kan sebuah aplikasi yang bisa berjalan di browser. Nah, browser itu misalnya adalah Microsoft Edge seperti ini. Ya. Jadi untuk membuat web, sekali lagi kita bisa menggunakan atau paling dasarnya menggunakan bahasa markup berupa tag-tag HTML untuk menyusun bagaimana web tersebut dibuat. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.